Halo sobatku, selamat datang di channel Sobat Movie. Tempatnya review film paling asik dan menarik buat sobatku semua. Yang baru gabung, silahkan klik tombol subscribe ya dan nyalakan loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan film-film seru yang Mimin upload. Oke, gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita ke reviewnya. Gasken sob. Hey, oke, sobatku terkeren, terkecil, terbaik, tersemuanya. Kita masih bersama Sobat Movie, channel alur cerita terasik sepanjang masa. Oke, kita lanjut bahas chapter 45. Nggak usah cacicot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Saat ini Sun Wukong dan kerabat mereka sedang riang gembira akan menemui Raja Sitigerba dan menantangnya bertarung. Mereka juga akan menanyakan kenapa nama Sun Wukong tidak muncul di cermin baujian milik Raja Reinkarnasi. Dan tiba-tiba saja, kini Kerabatu mencium sesuatu lalu dia bertanya, bau apa ini? Dan Sun Wukong menjawabnya, ini adalah bau jiwaku yang mulai membusuk. Tiba-tiba kini api jiwa milik Sun Wukong telah padam satu lagi. Sun Wukong pun kini langsung memukulkan tongkat ruyinya ke tanah. Kerabatu saat ini langsung menengok ke arah Sun Wukong dan dia kaget karena api jiwa milik Sun Wukong kini hanya tersisa satu saja. Kerabatu pun langsung berkata, Sun Wukong, kenapa api jiwamu hanya ada satu? Bukankah seharusnya ada tiga? Sun Wukong pun lalu menjawabnya, ayolah Kerabatu, kita harus cepat, karena jika tidak, maka diriku ini akan kehilangan semua api jiwaku dan aku akan segera menjadi roh busuk. Kerabatu yang panik, dirinya kini langsung berkata, Sun Wukong, biarkan aku memberitahu mereka. Sun Wukong pun mencegah Kerabatu agar tidak memberitahu siapapun. Kemudian Kerabatu bertanya, kenapa kau tidak ingin mereka tahu, Sun Wukong? Kemudian Sun Wukong menjawabnya, sudahlah, ayo bantu aku saja, kita pergi dari sini. Dan kini Kerabatu melirik adik New yang sudah ada di belakang Sun Wukong. Dan Kerabatu kini berkata, sudah terlambat Sun Wukong. Karena saat ini adik New sudah mengetahui api jiwa dari Sun Wukong ini hanya tersisa satu lagi. Adik New yang panik kini langsung berkata, bagaimana ini Sun Wukong? Ternyata tidak hanya adik New saja, mereka yang lain kini juga menyusul Sun Wukong. Lalu Zhou Guanyi kini berkata, ini adalah akibat dari tidak bisa melewati jembatan reinkarnasi. Makanya api jiwanya satu persatu menjadi padam. Kemudian adik New kini berkata pada Zhou Guanyi, tolong bantu dia. Jika memungkinkan, aku bersedia memberikan satu kehidupan untuk kehidupan lainnya. Mendengar kata-kata dari adik New, kini Raja Reinkarnasi pun menjawabnya, satu kehidupan untuk kehidupan lain. Apakah dirimu memiliki kemampuan ini? Adik New pun menjawab, aku. Kemudian Zhou Guanyi memotong perkataan dari adik New. Maaf New Moren, jiwa Sun Wukong sudah mulai padam dan dia tidak akan bisa diselamatkan. Dan kini Kerabatu yang melihat jiwa Sun Wukong mengalami sebuah keanehan, dirinya pun langsung terkejut dan dia berkata, Sun Wukong, tubuhmu. Adik New juga mengatakan bahwa tubuh dari Sun Wukong ini akan segera menghilang. Lalu Sun Wukong pun kini mengangkat tangannya. Sun Wukong melihat dirinya sendiri yang sudah menjadi bentuk transparan. Lalu Sun Wukong kini berkata, kelihatannya ini adalah saatnya aku untuk menghilang. Semua yang melihat Sun Wukong kini menjadi transparan dan akan menghilang. Semua orang yang berada di situ menjadi panik. Dan tiba-tiba saja tongkat ruyi yang dipegang Sun Wukong pun kini terjatuh dari tangannya. Dan semua orang kini berteriak. Kita berpindah ke tempat Dewa Rulai dan juga Dewa Sasin. Di sana Dewa Rulai dan Dewa Sasin masih saja bersemedi. Dewa Rulai pun kini menyatukan pikirannya dengan pikiran Dewa Sasin dan melihat kejadian sebelumnya. Dewa Sasin dan juga Dewa Rulai terlihat sangat berkonsentrasi karena mereka berdua ingin melihat kejadian di waktu sebelumnya. Pada saat itu Dewa Rulai pun sedang akan menutupi jasad dari roh darah bumi menggunakan kain miliknya. Kemudian roh darah bumi dengan matanya menatap ke arah Dewa Rulai dan dia mengeluarkan sesuatu dari dahinya. Dewa Sasin pun juga mengingat bahwa pada saat itu dirinya pun menangkap relik iblis dari roh darah bumi yang akan mengenai Dewa Rulai.
Lalu relik iblis itu pun pecah menjadi darah dan kemudian masuk ke dalam tangan Dewa Sasin. Pada saat itu Dewa Sasin pun menjadi terkejut dan tiba-tiba saja Taesang Lojun menggunakan kekuatan kipasnya. Dia langsung bergerak dengan sangat cepat dan memukul Dewa Sasin dari belakang. Pukulan dari Raja Kebajikan membuat Dewa Sasin memuntahkan darah pada saat itu. Dan tiba-tiba saja setelah mendapat pukulan dari Taesang Lojun, Dewa Sasin bukannya pulih, malah dirinya berubah menjadi Venom. Setengah tubuhnya telah dikuasai oleh roh darah bumi. Lalu pada saat itu Dewa Sasin pun memukul tubuhnya, berharap agar roh darah bumi dapat keluar dari dalam dirinya. Dan Dewa Rule mengingat saat itu dirinya menyuruh agar Dewa Sasin tidak melukai dirinya sendiri. Dewa Sasin pun juga mengingat bahwa ketika saat dirinya memukul diri sendiri, roh darah bumi yang menempel pada tubuhnya berkata, "Ingin menyingkirkanku? Kamu jangan bermimpi." Lalu Dewa Sasin berteriak, "Cepatlah, aku tidak bisa mengendalikan diri lagi." Dan tiba-tiba saja Dewa Rule muncul di belakang tubuh Dewa Sasin dan sudah bersiap dengan segel Budanya. Kemudian Taesang Lojun muncul dari depan tubuh Dewa Sasin dan akan membakar roh darah bumi yang menempel pada tubuh Dewa Sasin. Kemudian pada saat itu Dewa Rule berkata, "Jangan biarkan roh darah bumi membahayakan dunia." Dan kini Dewa Sasin dan juga Dewa Rule mengingat bahwa pada saat itu Dewa Rule menggunakan kekuatan segelnya untuk membuat roh darah bumi sedikit keluar dari dalam tubuh Dewa Sasin. Dan tiba-tiba saja Taesang Lojun menggunakan kekuatan kipas dan mantranya yang membakar roh darah bumi dan Dewa Sasin. Di saat roh darah bumi itu sudah mulai terbakar, Dewa Rule kemudian menggunakan pukulan Budanya dan memukul roh darah bumi sampai hancur lebur. Dan darah dari roh darah bumi ini kemudian muncrat dan mengenai tubuh dari Taesang Lojun. Dewa Sasin dan juga Dewa Rule kali ini terus memutar adegan ulang dari kejadian yang mereka alami pada saat itu. Darah yang muncrat dari roh darah bumi sudah menempel pada tubuh Raja Kebajikan. Dewa Sasin yang melihat Raja Kebajikan bermandikan darah dari roh darah bumi, dirinya pun langsung berkata, "Taesang Lojun, kenapa kau melakukan hal ini?" Dan pada saat itu Dewa Rule juga sangat panik dengan keadaan dari Taesang Lojun ini. Kemudian dengan cepat darah yang menempel pada tubuh Raja Kebajikan berusaha ingin menguasai tubuh Raja Kebajikan itu. Raja Kebajikan yang merasa tubuhnya akan dikuasai oleh roh darah bumi, dia pun malah tertawa dan bilang, "Hehehe." Dan kini Dewa Sasin dan juga Dewa Rule membuka matanya karena mereka melihat senyum aneh dari Taesang Lojun. Kini Dewa Sasin dan juga Dewa Rule saling memandang. Lalu Dewa Rule berkata, "Sasin, sudahkah kau menemukan kapan peninggalan iblis itu masuk ke dalam esensi sejati dirimu?" Dewa Sasin langsung menjawabnya, "Tidak. Begitu relik iblis memasuki tubuhku, Raja Kebajikan memaksanya keluar dari dalam tubuhku." Dewa Rule langsung mengatakan, "Tapi aku tidak menemukannya. Kecuali..." Dewa Sasin langsung menatap ke arah Dewa Rule dan sepertinya mereka saat ini memiliki pemikiran yang sama. Lalu Dewa Rule kini berkata, "Apakah kau juga berpikir begitu, Sasin?" Dewa Sasin pun langsung menjawabnya, "Tata Gata, Taesang Lojun tidak segan-segan mengorbankan dirinya untuk menghancurkan arwah-arwah darah bumi. Kita seharusnya tidak menebak seperti ini." Dewa Rule langsung terdiam dan dia pun mengarahkan telapak tangannya ke arah atas. Dan Dewa Rule kini mempraktekkan pukulan yang dilakukan oleh Taesang Lojun. Sambil mempraktekkan pukulan itu, Dewa Rule kini berkata, "Kau benar, Sasin, tapi telapak tangan itu aku mencurigainya." Kemudian Dewa Sasin menyuruh agar Dewa Rule untuk tidak berbicara lagi. Dan kini seseorang tiba-tiba muncul di belakang Dewa Sasin dan langsung berkata, "Tak kuduga Sasin Guanyin akan membuat penilaian yang bodoh." Orang yang tiba-tiba muncul dan berkata seperti itu kini membuat Dewa Rule dan juga Dewa Sasin menjadi terkejut, karena ternyata yang berbicara itu adalah roh darah bumi. Dan kini roh darah bumi muncul dan berjalan ke arah mereka berdua. Kita berpindah ke alam baka. Di sana ada kuil busong dan sungai darah. Kemudian Sun Wukong dan juga Kerabatu saat ini sudah tiba di depan kuil busong dan mereka
bersiap akan melewati sungai darah untuk menuju ke kuil Busong. Kita flashback sebentar. Pada saat itu, ketika jiwa Sun Wukong sudah mulai menghilang, Raja Reinkarnasi menggunakan jurusnya yang dinamakan harta darah ke dalam pena. Kemudian, Raja Reinkarnasi melakukan suatu ritual tertentu, dan dirinya pun membuka buku reinkarnasi dan menuliskan sesuatu menggunakan harta darah ke dalam buku reinkarnasi itu. Kemudian pada saat itu Raja Reinkarnasi langsung memanggil nama Raja Kera, dan tiba-tiba saja muncullah Sun Wukong yang tertidur dan sekarang sudah berada di hadapan dari Raja Reinkarnasi. Kemudian Raja Reinkarnasi kini berkata, "Sun Wukong, bangunlah untukku." Ternyata yang dituliskan Raja Reinkarnasi ke dalam buku reinkarnasi itu adalah nama Sun Wukong. Dan sekarang cermin Samsara Baojian telah memiliki nama dari Sun Wukong. Setelah nama Sun Wukong dituliskan ke dalam buku reinkarnasi, kini api jiwa Sun Wukong yang tadinya 1 berubah menjadi 3 kembali. Dan tiba-tiba saja Sun Wukong langsung membuka matanya dan dia pun langsung salto. Setelah salto itu, kini Sun Wukong melihat kembali pada tangannya dan dirinya tersenyum lalu berkata, "Aku tak menyangka ternyata Raja Reinkarnasi kini memberikan jalan padaku." Kemudian Jiu Quan kini melihat ke arah Raja Reinkarnasi dan dirinya berkata, "Raja Reinkarnasi, kau menggunakan darah dari dirimu sendiri sebagai tinta dan menuliskan nama Sun Wukong ke dalam cermin Baojian. Dirimu melakukan itu, bukankah hal itu akan membahayakan umur panjangmu?" Kemudian Raja Reinkarnasi pun sambil menutup bukunya dia berkata pada Jiu Guanyi, "Hai Jiu Guanyi, kamu itu masih sangat muda dan kamu tidak tahu apa-apa. Sudahlah, gak usah bertele-tele." Jiu Guanyi pun berkata lagi, "Sebenarnya apa yang kau pikirkan itu?" Kini Sun Wukong melihat Raja Reinkarnasi dan dirinya juga berkata, "Kenapa kau ingin membantuku?" Raja Reinkarnasi pun kini menjawabnya, "Sun Wukong, hanya ada satu alasan. Aku tidak berpikir bahwa dirimu itu adalah orang jahat." Ternyata kata-kata yang dikatakan Raja Reinkarnasi itu adalah kata-kata milik Sun Wukong yang tadi diucapkan pada Raja Reinkarnasi. Dan kini Sun Wukong yang merasa kata-kata yang dia ucapkan dikembalikan pada dirinya, Sun Wukong pun merasa aneh dan langsung tersenyum. Kemudian Sun Wukong kini mengambil kembali tongkat ruyinya dan dia berkata, "Aku akan menemukan Raja Siti Garba dan aku berjanji akan memberikan keadilan kepadamu, Raja Reinkarnasi." Raja Reinkarnasi pun langsung berteriak pada Sun Wukong, "Cepatlah Sun Wukong, waktumu itu terbatas." Dan kini Sun Wukong serta Kera Batu, dirinya kini berjalan akan mencari Raja Siti Garba. Sambil meninggalkan mereka semua, kini Sun Wukong berkata, "Aku tahu, saat itu Jiu Guanyi membantuku hanya memiliki waktu 1 hari, dan ini pasti juga akan sama kan?" Kemudian Raja Reinkarnasi pun kini berkata, "Bagaimana bisa kau memiliki waktu selama itu? Kau itu hanya punya waktu 3 jam saja." Mendengar kata-kata itu, kini Sun Wukong menjadi terkejut dan dirinya agak sedikit panik. Kemudian Sun Wukong menoleh ke arah Raja Reinkarnasi, dan kini Raja Reinkarnasi sedang ngobrol dengan adik New. Raja Reinkarnasi pun berkata, "New Moren, tidakkah kau memiliki sesuatu untuk dikatakan pada Sun Wukong?" Lalu adik New pun kini melihat ke arah Sun Wukong. Setelah beberapa saat melihat Sun Wukong, adik New kini langsung berkata, "Jika kau pergi lebih awal, maka kembalilah lebih awal juga." Kemudian Sun Wukong pun tersenyum pada adik New dan dia berkata juga, "Oke adik New, kau tunggu saja diriku di sini ya." Adik New pun tersenyum dan melambaikan tangannya pada Sun Wukong dan dia berkata, "Siap Sun Wukong, lihat atau tinggalkan." Sun Wukong pun kini tersenyum dan dia bersama Kera Batu kini mulai berjalan meninggalkan mereka semua. Tapi kini Sun Wukong sedikit melirik ke arah adik New dan dia melihat adik New sedang menangis. Adik New yang sedang menangis itu, dirinya lalu berkata, "Lihat atau tinggalkan." Melihat adik New yang menangis, Sun Wukong kini raut wajahnya berubah menjadi agak sedih. Kera Batu langsung berkata pada Sun Wukong, "Ternyata cinta itu seperti ini." Oke, kita dibawa kembali kepada cerita saat ini. Dan saat ini, Kera Batu serta Sun Wukong sudah sampai di Sungai Darah. Mereka berdua pun kini melihat kuil Bukong ada di depan mata mereka.
dan kuil Bukong itu ada di tengah-tengah sungai darah. Kemudian kera batu menunjuk ke arah kuil Bukong dan dirinya berkata, "Siti Garba, tunggu kami. Kami akan mengubah seluruh kuil Bukong ini," kata kera batu itu. Kita berpindah ke tempat Dewa Sasin dan juga Dewa Rulai. Saat ini, roh darah bumi yang tadinya mati tiba-tiba muncul dan berdiri di depan mereka. Dewa Rulai pun kini langsung berkata, "Menariknya, iblis yang sudah mati sekarang berdiri di depan kami hidup-hidup." Roh darah bumi pun langsung berkata, "Aku memang sudah mati, tetapi aku punya satu hal yang kujanjikan pada kalian, dan janjiku itu belum terpenuhi. Jadi, aku kembali lagi." Dewa Sasin lalu bertanya, "Janji apa?" Kemudian roh darah bumi kini juga menjawabnya, "Aku berjanji akan menceritakan semua yang aku tahu dan apa yang ingin kalian ketahui. Dan ini juga termasuk Raja Kebajikan dan tujuan sebenarnya dari Raja Kebajikan yang mencoba menyelamatkan Casin Guanyin. Lalu bagaimanakah cerita selanjutnya? Apakah Sun Wukong akan berhasil mengalahkan Raja Siti Garba? Dan kenapa roh darah bumi ini kembali dari alam baka menuju dunia hanya untuk bercerita tentang Raja Kebajikan kepada Dewa Rulai dan juga Dewa Sasin? Apa tujuan sebenarnya dari Raja Kebajikan ini? Tunggu aja jawabannya di next video. Kopral Sob. Tetap stay di channel Sobat Movie dan jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-temanmu agar channel ini dapat berkembang dan menghibur kalian semua. See you next tomorrow. Bye-bye.